Berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama Gema Kamenteng. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Garis besar pelajaran mengajar para murid bagian pertama menceritakan mengenai identitas Yesus, prediksi tentang salib, dan pemuritan. Pemuritan ini mencakup wawasan rohani mengenai siapa Yesus dan kemana dia akan pergi. Kisah penyembuhan orang buta di Betsaida adalah satu-satunya mujizat yang membutuhkan dua tindakan agar menghasilkan pemulihan yang sempurna. Bukan karena kurangnya kuasa Yesus, tetapi sebagai perumpamaan yang dipraktekkan secara langsung yang menggambarkan bagaimana kebenaran firman Tuhan membutuhkan waktu untuk terungkap. Sebagaimana tertulis dalam Markus 8 ayat 22-30, merupakan metafora dari pemuritan dan penyingkapan mengenai identitas Yesus. Sebagaimana peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus dalam peristiwa ini adalah awal dan akhirnya penyembuhan. Penyingkapan ini terdiri dari 3 karakteristik. Yang pertama, Yesus menanyakan tentang identitasnya. Yang kedua, Petrus, orang yang tidak kerasukan roh jahat, menyatakan Yesus adalah Mesias. Yang ketiga, setelah pewahyuan pengungkapan rahasia dari Allah tentang siapa Yesus, diikuti dengan penjelasan kemana dia akan pergi, yaitu salib. Yesus melarang murid-muridnya agar tidak memberitahu bahwa dia adalah Mesias, karena kata Mesias sendiri itu mempunyai nuansa politis, yaitu penggulingan pemerintahan Romawi, melainkan tujuan Kristus yang sebenarnya adalah menyelamatkan umat manusia dan mendirikan pemerintahan kerajaan sorgawi. Dalam pelajaran hari Senin, Yesus mengungkapkan misinya di dunia ini bahwa adalah perlu baginya untuk mengalami banyak penderitaan dalam Markus 8 ayat 31. Perkataan Petrus, Tuhan kiranya Allah menjadikan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Teguran Yesus kepada Petrus karena salah menggambarkan tujuan rahmat Allah terhadap dunia yang hilang maupun dengan pelajaran pengorbanan diri yang hendak diajarkan Yesus oleh teladannya sendiri. Petrus tidak ingin melihat salib dalam pekerjaan Kristus, bertentangan dengan kesan yang ingin diberikan oleh Kristus pada pikiran pengikutnya. Para pengikut Kristus dipanggil untuk tujuan yang sama, yaitu memikul salib dan mengikuti Dia. Ini adalah harga dari pemuritan yang besar. Kehilangan nyawa adalah salah satu cara untuk menemukan kehidupan. Sebaliknya, memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan kehidupan yang kekal. Peristiwa Elia, Musa, dan Yesus ketika bercakap-cakap mengenai kepergian Yesus yang akan diselesaikannya di Yerusalem, ini terkait dengan terjadinya kematian Yesus di kayu salib, yang memberikan pengharapan ketika para murid melihatnya disalibkan. Setelah itu terjadilah peristiwa anak yang kerasukan yang membuktikan terlalu beratnya bagi sang ayah, sehingga dia mengatakan, "Jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Yesus segera menangkap ekspresi sang ayah yang tidak percaya itu. Di peristiwa ini bukan hanya anak itu yang bermasalah, tetapi ayahnya juga atas ketidakpercayaan itu menjadikan anaknya tidak sembuh. Ada 2 prediksi berbeda tentang kematian Yesus dalam Markus 9 ayat 30-41 dan Markus 8 ayat 31, yaitu Yesus merujuk kepada orang-orang yang akan menolak dan membunuhnya. Dan yang kedua adalah fakta bahwa dia akan dikhianati. Dan sekali lagi Tuhan merujuk pada saat dia akan dibunuh dan kemudian bangkit setelah 3 hari. Saat murid-murid dalam perjalanan di Kapernaum, mereka memperdebatkan tentang siapa yang terbesar. Yesus menanggapi hal ini dengan 2 langkah, yaitu mengutarakan pernyataan yang jelas bahwa untuk menjadi yang pertama, haruslah ia menjadi hamba. Mempraktekkan langsung bagaimana untuk melakukan pelayanan kepada orang yang terkecil sekalipun seolah menerima Allah Bapa. Dalam Markus 9 ayat 42-50, Yesus memberikan pesan untuk merawat orang-orang yang baru bertobat, merawat mereka yang paling lemah. Perumpamaan tersebut, Yesus mengajarkan bahwa pentingnya menjaga kekudusan, bahkan lebih baik kehilangan anggota tubuh daripada berbuat dosa. Karena akibat dosa adalah kebinasaan yang kekal. Di akhir pelajaran minggu ini, Yesus Kristus mengajak kita untuk senantiasa melayani orang-orang yang lemah, yang dibenci masyarakat, dengan bekerja sama dengan malaikat-malaikat surga. Bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa seperti teladan Yohanes Pembaptis.
Malaikat-malaikat senantiasa hadir di tempat mereka yang paling diperlukan, dengan orang-orang yang mempunyai pergumulan yang paling keras terhadap diri sendiri dan yang keadaan sekitarnya paling mengecewakan. Dan dalam pelayanan ini, para pengikut Kristus yang sejati mau bekerja sama. Demikianlah pembahasan Sekolah Sabat pada minggu ini. Sekolah Sabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat.